Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwani fid din wa akhatu fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Anak-anakku semua yang insyaallah kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang kembali mempertemukan kita dalam pembelajaran yang mana kita meningkatkan adab seorang penuntut ilmu satu sama lain dengan gurunya. Maka seperti biasa dalam tarbiyah kita menggunakan kitab Ta'lim al-Muta'allim, kita kembali meningkatkan pembelajaran kita dan adab-adab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Maka ikhwani fiddin wa akhwatu fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, melanjutkan menuju bab selanjutnya, yakni kita ini mengerti bahwasannya dalam menuntut ilmu itu terdapat bab agar kita ini mengetahui urutan menuntut ilmu atau tatanan atau bisa dikatakan juga susunan. Yakni lebih singkatnya bahwasannya segala ilmu itu pasti ada urutannya, yang mana kita tidak akan langsung mengambil ilmu yang besar. Yakni kita mengambil ilmu perlahan-lahan. Jadi yang dinamakan urutan menuntut ilmu. Maka sebagaimana kita ambil contoh, ada kita ini sebagai seorang bayi. Kita lahir, kita nanti akan diajarkan tentang ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Sebagai fitrah manusia, kita lahir dalam keadaan bodoh. Kita tak tahu apa-apa. Maka dari situ kita diajarkan oleh orang tua kita. Diajarkan bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum. Dan ketika kita makan, tentunya pasti kita tidak akan langsung belajar bagaimana cara makan. Cara mengambil makanan dengan tangan. Namun kita diajarkan bagaimana kita tuh menelan makanan terlebih dahulu. Sebagaimana kita tidak diajarkan lari dulu sebelum kita diajarkan berjalan. Maka segala sesuatu itu bertahap, memiliki tahapnya masing-masing, perlahan, tapi nanti kita akan memahaminya dengan pasti. Maka segala hal tersebut akan kita gunakan untuk memperkuat pemahaman kita terhadap ilmu tersebut. Yang dari urutan menuntut ilmu, maka setelahnya pula ada tahapannya. Jika urutan adalah perlahan-lahan, maka tahapan adalah dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kita semua ini akan diajarkannya. Sebagaimana ketika seorang syekh memberikan kitab kepada seorang murid, pada seorang talib, maka dia akan memberikan kitab yang perlahan dulu, kitab yang kecil. Tidak langsung diberikan ilmu yang besar, tidak langsung diberikan ilmu yang banyak. Maka seorang ulama itu berkata, "Man hafidha 'ilman jumlatan dhahaba minhu." Barang siapa yang mengambil ilmu ya, secara banyak langsung bertumbuk, maka akan hilang. Ilmu itu tidak akan bertahan lama. Karena itu ya, maka dari itu ilmu yang kita pelajari sifatnya itu pelan-pelan. Ada urutan dan ada tahapannya. Maka urutan tadi secara perlahan ya, pelan-pelan ya, kita diajarkan secara perlahan, lalu juga ada tahapannya yang mana kita gunakan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Dan juga ketika kita mempelajari ilmu tidak masalah berapa kali pun diulangi, karena setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada ketika kita diberikan 2 kali pelajaran, kita sudah paham, 4 kali sudah paham. Namun di antara mereka ada juga yang harus 10 kali, 20 dan lain sebagainya, baru mereka paham. Maka itu adalah tingkat menyesuaikan. Dan semua tingkat tersebut pasti semuanya miliki. Ada yang mungkin baru bisanya berapa kali, ada yang bisa langsung cepat. Maka semua itu ada tingkatannya. Maka segala sesuatunya itu ketika kita ini mungkin masih lambat dalam menghafalkan ilmu, itu dibutuhkan kesungguh-sungguhan agar kita bisa lebih baik lagi dalam menghafalkan ilmu yang kita miliki tersebut. Maka dari situ ulama pada zaman dahulu ya, para salafus saleh, dikatakan ketika mereka menghafalkan Al-Quran, ketika mereka menghafalkan ya, ilmu-ilmu mereka itu minimal mengulanginya sampai 500 kali. Sampai 500 kali. Sehingga mereka hafal benar, dan setelah 500 kali diulangi tidak akan lupa lagi sampai kapanpun. Maka jangan ragu untuk mengulang-ulangi terus. Maka itu masuk dalam bab urutan dan tahapan, yang mana perlahan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Itulah urutan menuntut ilmu. Lalu juga masuk ke poin yang selanjutnya, yakni kita akan dinilai ya. Penilaian kita terhadap kesungguh-sungguhan untuk mendapatkan ilmu yang kita cari.
Maka ketika kita ini menuntut ilmu, kita memiliki alasan, kita memiliki ya sebab kenapa kita ini menuntut ilmu. Maka ketika kita mencari alasan, ada satu hadis yang cukup untuk dijadikan alasan kita menuntut ilmu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan." Ya, "Man salaka tariqan." Barang siapa yang merintis suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di sana digunakan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya, ketika orang ini menggunakan ya, membuat suatu jalan yang dia gunakan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Inilah alasan penuntut ilmu ya. Alasan kenapa kita ini perbanyak ilmu kita. Kita akan dimudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang nggak mau masuk surga kan? Bahasa singkatnya siapa yang nggak mau masuk surga? Maka ketika kita ini sudah memiliki ya alasan untuk menuntut ilmu, bagaimana kita sudah memiliki tujuan, bagaimana ya kesungguh-sungguhan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Maka ketika kita ini sudah memiliki usaha, kita tahu betul bahwasanya Allah itu menilai tergantung ya berdasarkan usahanya, bukan berdasarkan hasil. Hasil itu nomor 2, yang Allah nilai itu adalah usahanya. Ya. Allah nilai adalah usaha, hasil itu nanti belakangan. Maka kita sebagai penuntut ilmu, gunakan waktu kita sebanyak-banyaknya, ya. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tujuan utama penuntut ilmu adalah apa? Ya, kita ini ingin masuk ke surga Allah. Itu berdasarkan hadis. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, ya. Jadi tujuan menuntut ilmu itu adalah apa? Ya, raf'ul jahli an nafsih wa raf'ul jahli an ghairihi. Yaitu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan juga dari orang lain. Karena ketika ilmu itu sudah dimiliki, kata Imam Ahmad, maka tidak akan ada satupun yang bisa menandingi ilmu. Ilmu itu makom yang tertinggi, posisi yang paling tinggi, tidak ada yang bisa menandingi lagi. Ketika kita sudah memiliki ilmu, tapi jika niatnya benar, maka niat pun juga termasuk dalam proses kita menuntut ilmu. Di antara lain ketika kita memiliki adab kepada guru dengan benar, adab kita sudah baik, sudah benar, maka dari situ insya Allah niat kita akan lurus pula. Jadi ilmu itu ngikut sama adabnya. Maka kenapa kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim, agar kita ini memiliki adab terhadap guru kita. Ya, karena semua murid pasti memiliki guru. Tidak ada satupun murid yang punya guru. Mereka itu murid, walaupun sudah menjadi guru besar, dia pasti juga memiliki guru. Karena di atas langit pasti ada langit lagi. Setiap orang alim, ya atasnya akan ada yang lebih alim lagi. Namun yang paling diutamakan dari orang alim, yang paling diutamakan dari seorang yang memiliki ilmu adalah adabnya. Makanya kenapa kita ini mengkaji kitab yang kita pergunakan untuk tarbiyah kita ini. Kita gunakan Ta'limul Muta'allim meningkatkan adab. Sehingga kita sudah memiliki adab, kita memiliki niat yang baik. Sehingga tujuan kita nggak melenceng kemana-mana. Tujuan kita hanya untuk surga Allah. Ya, berdasarkan hadis-hadis, sedangkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan juga orang lain. Karena juga jatuhnya suatu bangsa, hancurnya suatu negeri, itu juga karena kebodohan. Ketika masyarakatnya sudah dilanda ya, penyakit yang paling berat, ya ini penyakit kebodohan, maka hancurlah bangsa itu, hancurlah negeri itu. Ketika mereka tidak mengetahui tentang ilmu, tidak mengetahui tentang pengetahuan, wawasan mereka sedikit, mereka akan gampang dihancurkan oleh bangsa yang lainnya. Ketika kita ini ingin memiliki bangsa yang kuat, negeri yang sehat, ya, negeri yang kuat yang memiliki kekuatan besar, yang pertama adalah apa? Mereka ini memiliki akal yang sehat dulu. Mereka memiliki keutamaan dalam berpikir. Mereka punya wawasan, punya pengetahuan, punya ilmu. Maka dari situ ilmu adalah hal yang sangat penting. Namun di sisi lain, adab itu lebih penting. Karena adabnya akan menjaga niat kita untuk membantu bagaimana kita ini merealisasikan tujuan kita yang di awal. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa masuk ke surganya. Maka itu yang dinamakan niat yang terus ada berurutan dengan niat, adab, dan ilmu. Maka itu adalah kesungguh-sungguhan kita. Bagaimana usaha kesungguh-sungguhan kita untuk menuntut ilmu. Lalu itu poin yang tadi ya. Karena sekali lagi saya ulangi, Allah itu menilai dari usaha, bukan berdasarkan hasil. Lalu yang setelahnya pula, poin selanjutnya, agar kita ini selalu ya mempersiapkan buku catatan. Yang mana buku catatan ini itu kita pergunakan ya, kita persiapkan masuk ke dalam bab bersungguh-sungguh. Ketika seorang penuntut ilmu itu sungguh-sungguh dalam apa yang mereka gunakan, ya apa yang mereka usahakan, maka mereka akan mempersiapkan sesuatu agar mereka ini kuat dalam hafalan, kuat dalam mengingat. Maka dengan mempersiapkan buku catatan itu termasuk daripada usaha kita, kesungguh-sungguhan kita dalam menuntut ilmu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kamu sungguh-sungguh, kami tunjukkan jalannya. Kamu sungguh-sungguh, kami bantu. Allah sendiri yang menjanjikan itu. Maka dengan itu kita gunakan buku catatan. Maka kenapa mungkin kita suruh nyatet ya, ketika tarbiyah kita suruh nyatet. Nanti dikumpulkan lagi ya. Diambil lagi catatannya, dikumpulkan. Kita nyatet terus. Kenapa? Itu bentuk kesungguh-sungguhan kita dalam menuntut ilmu. Dengan buku catatan itu ya.
Maka dari itu dengan buku ini kita akan mempergunakannya untuk memperkuat hafalan. Nanti kita sudah apa yang kita catat kita ulang-ulangi terus. Apa yang kita catat nanti kita ingat-ingat terus, ya. Dengan itu nanti hafalan kita semakin kuat, ilmu yang kita cari kita dapatkan. Ya. Maka dari itu mempersiapkan buku catatan. Karena tidak semua manusia itu sama, ya. Kita tidak semudah itu dalam menuntut ilmu. Maka mungkin salafus saleh zaman dahulu, ulama. Ada seorang ulama bernama Amir Asy-Sya'bi. Beliau adalah seorang imam di bidang hadis. Semua ilmu yang dia memiliki, semua ilmu yang dia dapatkan itu tanpa dicatat. Sedangkan dia adalah imam di bidang hadis, yang mana ilmu itu sangat luas. Tapi dia tidak mencatat karena memang Allah SWT mungkin berikan kemampuan khusus kepada setiap manusia berbeda-beda. Yang beliau bisa menghafalkan apa yang beliau dengarkan secara langsung. Namun kita ini sudah zaman yang berbeda, ya. Kita tidak bisa menyamai imam semacam itu, imam seperti Imam Asy-Sya'bi. Maka kita mempersiapkan catatan untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan kita dalam menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang juga di akhir pula kita akan memiliki satu poin lagi, ya. Satu poin lagi, ya, ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa ini, ya, doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman, senjatanya orang-orang Islam. Yang tanpa doa ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena doa adalah usaha kita. Ya, usaha itu sudah bercampur dengan doa. Makanya ketika kita sudah berdoa, ya, kita memiliki doa, kita punya usaha. Yang mana ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, doa dan usaha. Karena doa tanpa usaha itu sama saja bohong. Sedangkan usaha tanpa doa itu sama saja sombong. Maka kita harus menggabungkan dua hal ini. Karena ketika sudah bergabung dua hal ini, sudah nggak ada lagi kekhawatiran. Karena kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha. Lalu nanti di akhir kita tawakal, maka Allah pun yang memberikan kita bantuan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita, ya, segala sesuatu untuk dipermudah urusan kita. Ketika urusan kita sudah dipermudah, sebelumnya pun kita sudah berikhtiar. Yang mana ikhtiar kita insya Allah akan dibantu dengan doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjut pada poin selanjutnya, ya, poin setelahnya, ya, ini agar para penuntut ilmu tidak lupa akan tiga hal. Ya. Yang pertama adalah mudzakarah, munadharah, dan juga muthaharah. Yang pertama ini mudzakarah adalah saling mengingatkan, ya. Saling mengingatkan agar kita ini tidak luput, ya. Karena manusia ini pasti ya tidak luput dari yang namanya kesalahan. Mungkin ada ilmu yang salah kita sampaikan atau ilmu yang salah kita pahami, maka di sana kita ini memiliki mudzakarah. Mudzakarah untuk saling mengingatkan satu sama lain, ya. Kita selalu mengingatkan, ada teman kita yang mungkin pemahamannya salah, ya, kita ingatkan. Ya, ada mungkin kita yang melakukan kesalahan dalam cara menuntut ilmu, ya. Mungkin mereka ada kekurangan dalam adab dan lain sebagainya. Kita mengingatkan. Yang namanya mengingatkan tidak ada permasalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang mana sebelumnya ya surat Al-Asr bahwasanya semua manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka yang namanya mudzakarah itu tidak dipermasalahkan. Mengingatkan, tapi orang itu ketika mengingatkan mereka pasti punya yang namanya adab dan, ya, dan sopan santun. Mereka memiliki adab dan sopan santun. Ada akhlak di dalamnya. Jadi segala perbuatan kita didasarkan dengan adab dan akhlak. Seperti Rasulullah SAW yang mana beliau selalu melaksanakan segala sesuatu berdasarkan Al-Quran. Maka yang pertama adalah mudzakarah. Lalu yang kedua adalah munadharah, ya. Agar kita ini juga memiliki, ya, kemampuan, ya. Jika tadi kita memiliki untuk saling mengingatkan, ya, maka ini kita adalah memberikan pendapat atau pandangan. Kita saling berbagi pandangan tentang ilmu kita. Mungkin ketika kita ini lebih seperti diskusi, namun nanti diskusi ada babnya sendiri. Jadi ini hanya seperti berbagi ilmu. Mungkin ketika kita memiliki suatu ilmu yang kita rasa orang mungkin belum punya, kita saling berbagi sana. Maka tidak ada salahnya saling berbagi ilmu. Karena kita semua pasti memiliki kekurangan, ya, di dalam suatu bidang atau dalam satu permasalahan. Yang kedua adalah munadharah. Lalu yang ketiga adalah muthaharah. Ya, ini kita ini selalu berdiskusi satu sama lain. Yang mana dengan diskusi ini kita akan menerapkan mudzakarah dan munadharah tadi. Dalam satu diskusi kita saling mengingatkan tentang urusan ilmu dan juga kita tidak lupa berbagi ilmu kita kepada yang lainnya. Makanya 3 poin penting, ya, bagi seorang talib, seorang penuntut ilmu adalah mudzakarah, munadharah, dan muthaharah. Yaitu poin yang selanjutnya, ya, yang tadi. Lalu lanjut lagi poin setelahnya, ada juga pembiayaan dalam urusan menuntut ilmu, ya. Urusan biaya. Disinilah dimana kita ini diuji. Manakah yang lebih kita cintai, ya? Antara ilmu ataupun harta. Jadi orang yang ketika mereka tidak ragu membelanjakan hartanya untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, ya, yang diharapkan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang sudah membeli tiket menuju surga. Yang mana ilmu sendiri, kata Umar bin Khattab, itu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Karena apa? Umar bin Khattab memberikan salah satu alasan kecilnya, contohnya saja,
ya. Karena harta itu kita yang menjaga. Ya, harta itu kita yang menjaga, sedangkan ilmu yang menjaga kita. Ya. Dan juga harta itu kita gunakan akan semakin berkurang, sedangkan ilmu semakin kita gunakan, maka akan semakin banyak ilmu kita. Ya. Seorang guru yang mengajarkan murid-muridnya, ketika mereka masuk, nanti ada guru yang mungkin awal-awal bawa buku terus, ya. Pertama dia buka buku mengajarkan, ilmunya dipakai, ya. Tapi ketika berapa hari kemudian, seminggu, setahun, dia datang tanpa membawa buku. Dia mengajarkan suatu padahal dia gunakan terus ilmunya. Maka ini perbedaan antara ilmu dan harta. Harta digunakan, semakin digunakan akan habis, semakin berkurang, sedangkan ilmu semakin digunakan akan semakin nambah dan tidak akan hilang, ya. Maka itu kita kita menggunakan ilmu, ya. Karena ilmu ini lebih baik daripada harta. Kita menggunakan harta kita untuk membeli ilmu, ya. Kita menggunakan harta kita untuk kita tukarkan kepada ilmu, karena ilmu ini lebih baik dari harta itu. Makanya jangan pernah ragu, kita tidak boleh ragu untuk menggunakan harta kita untuk menuntut ilmu, ya. Yang mana salafus soleh pun berkata, ada yang berkata, ya. Jadi ada seorang salaf yang dia ini sangat miskin, ya. Ulama bahkan, dia ini seorang ulama pada zaman dahulu itu miskin. Lalu maka salaf ada seorang yang berkata, falam ara man afqara min Abi Yusuf. Ya. Saya itu nggak pernah melihat ada orang yang lebih miskin dari Abu Yusuf. Yang mana Abu Yusuf ini seorang ulama, pakar fikih, berguru pada Imam Abu Hanifah, yang mana Imam Abu Hanifah adalah imam madhab pertama. Dia adalah orang yang memiliki ilmu yang banyak, ya. Tapi orang ini ulama ini seorang ulama ini dikatakan falam ara man afqara min Abi Yusuf. Saya belum pernah lihat orang lebih miskin, ya, mohon maaf lebih kere dari Abu Yusuf. Dia seorang ulama, ya. Walam yamna'uhu minat tafaqquh. Namun kemiskinannya itu tidak pernah membuatnya, ya, tidak pernah menghalainya daripada pemahaman terhadap ilmu agama. Yang setelahnya nanti dia akan menjadi ulama besar, ya, ulama yang wawasannya itu mencakup semua orang. Ya, semua orang itu mencari-cari ilmunya gitu. Maka itu pembiayaan jangan jadi permasalahan. Maka kita tidak boleh ragu untuk menggunakan biaya kita menuntut ilmu. Lalu yang setelah itu juga poin selanjutnya ada juga ketika kita ini agar selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Yang mana Allah sudah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik rupa. Yang ketika kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, ya. Kita memiliki pemikiran yang jernih, ya. Allah berikan kita fisik yang mumpuni, ya, fisik yang bagus. Maka dari situ kita banyak bersyukur. Yang mana semua fisik kita, ya, yang baik yang dohir semua yang kita gunakan, ya, dan juga mungkin otak kita, ya, pemikiran kita, kemampuan untuk akal, ya, akal untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala berikan semua itu agar kita ini gunakan untuk menuntut ilmu. Maka ketika semua fasilitas itu bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu, kita tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar kita ini poin yang selanjutnya, agar kita memiliki kemampuan untuk muhasabah, ya, menintrospeksi diri, ya, terhadap apa-apa yang kurang dari kita. Mungkin ketika kita ini memiliki kekurangan dalam menuntut ilmu, kita mungkin kurang cepat menghafalnya, atau mungkin kita enggak susah dalam satu bidang pelajaran. Mungkin kita kadang orang beda-beda. Ada yang pelajaran ini dia mampu, ada yang pelajaran lainnya tidak mampu. Misalkan dia di pelajaran agama dia mungkin bisa, tapi dia di pelajaran umum IPA, matematika dan sebagainya dia kesusahan. Atau sebaliknya yang dia ada di pelajaran IPA, matematika dan pelajaran umum lainnya dia mampu, mungkin dia memiliki kekurangan di pelajaran agama. Semua itu untuk dilengkapi, ya. Adanya kekurangan, ya, itu adalah untuk dilengkapi dengan kelebihan kita. Orang punya kekurangan wajar. Orang punya kelebihan pun juga maklum. Allah ciptakan manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka kita punya kekurangan, ya. Kekurangan itu ada agar kelebihan kita itu bisa untuk menutupinya. Kita punya kelebihan digunakan untuk menutupi kekurangan kita. Maka kita diberikan, ya, ada salah satu, ya, untuk menuntut ilmu. Caranya adalah, ya, bab dari kitab Ta'lim Muta'allim adalah dengan banyak-banyak mengintrospeksi diri, ya, atau muhasabah tentang apa-apa yang kurang dari kita dalam urusan ilmu itu sendiri. Jadi poin yang terakhir, ya, poin umum terakhir yang juga kita pahami, ya, sebagai poin khusus bagi seorang menuntut ilmu adalah tetap menjaga keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan yang lainnya, tidak mengharapkan pujian manusia, kita hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ilmu yang kita pergunakan itu hanya untuk melengkapi ibadah kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan melainkan hanya untuk beribadah pada Allah mukhlisin, hanya pada Allah ikhlas semata-mata. Tidak mengharapkan yang lain, tidak menginginkan yang lain, hanya mengharap ridha Allah, mengharap surganya. Yang maka dari itu di sanalah hakikat menuntut ilmu, agar ibadah kita pun lengkap, agar ibadah kita ini terpenuhi dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Maka dari itu ya ikhwah, ikhwani fiddin wa akhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum, agar selalu menjaga keikhlasan kita dan jangan pernah lupa untuk mengingat, ya, untuk mengingat bahwasannya tujuan kita pada dasarnya hanya pada
Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengharapkan surganya, hanya mengharapkan ridhonya, maka jangan pernah lupa tujuan awal kita. Maka tugasnya ya, penutup ya, tugas daripada penutup adalah untuk mengingatkan kembali apa yang kita mulai. Dimana kita menutup sesuatu, kita ingat apa yang kita mulai. Karena di sanalah jika kita tidak mengingatnya, kita akan melupakan tujuan kita di awal. Maka dari itu ikhwah, apapun cita-cita antum, apapun keinginan antum ke depannya, itu semua adalah ilmu, dan segala bentuk ilmu insya Allah selama kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari ridhonya, insya Allah tempat akhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.